Hai sahabatku, assalamualaikum. Izinkan kali ini kembali aku membagi pembuatan tahu. Simak ya. Ya, ini kacang kedelai 1 kilo yang sudah direndam dengan air biasa. Untuk merendam kacang kedelai ini dibutuhkan waktu minimal 2 jam dan maksimal 6 jam. Gak boleh lebih ya. Kalau lebih jadi asam. Pertama kita blender dulu kacang kedelai ini. Berhubung blenderku kecil sehingga lebih baik 1 gelas saja dalam takarannya, sehingga awet alatnya ya sahabatku. 1 gelas kacang kedelai untuk 1 gelas air. Nah, pasti kalian bertanya ya, berapa kali ampas ini bisa menghasilkan sari-sari tahu sampai airnya tidak lagi putih susu. Ini nih udah mulai sedikit putih susunya kan, berarti sudah tidak kental, bisa kalian buang ampasnya. Namun yang suka dengan pengolahan ampas tahu ini, kalian bisa menggunakannya menjadi dages atau dage, juga bisa dibikin niwo sahabatku, terserah kalian ya. Nah, ini hasilnya dengan saringan lembut, jadi akan memudahkan untuk nanti dalam memerasnya karena sudah tersaring, mengurangi cara kerja. Nih sudah lumayan, nyaringnya lebih gampang nanti pakai kain. Ini hasil dari kacang kedelai setengah kilo, 1 panci ini. Ini 1 panci ini nggak tahu ukuran berapa ya, lumayan besar, tingginya segini, 1 lengan, 1 kepala tangan, 1 kepalan tangan. Lebarnya lihat sendiri kalian. Namun kali ini saya akan bereksperimen. Biasanya 1 panci ini menghasilkan tahu seukuran berapa ya, kalau di tempat saya itu 1 porsi gitu. Nah, 1 porsi 1 bungkus ya, 1 porsi 1 bungkus. Namun kali ini saya akan bereksperimen bagaimana membuat 1 air panci ini untuk kacang kedelai 1 kilo. Apakah bisa gitu. Jadi nanti saya akan gunakan lagi air perasan ini untuk memblender kacang kedelai yang belum terblender. Oke, seperti itu. Mari kita coba. Jadi saya tidak akan menambahkan air baru, tapi akan menggunakan air ini untuk menggiling kacang kedelai yang belum tergiling. Sepertinya bisa jadi memadatkan cairannya gitu. Ya, selamat mencoba. Oke, langkah berikutnya menyaring dengan kain akan lebih lembut. Tuangkan ke sini pakai kain. Nah, seperti ini, tuangkan. Terus diperas. Dan ini dia setelah kita saring dengan sesaring-saringnya ya. Siap direbus sampai mendidih. Oke. Siap direbus sampai mendidih. Gimana dengan ampas yang tersisa? Saya merasa ini masih mengandung banyak sari-sari tahu, jadi akan saya saring dengan tempat atau panci yang terpisah sehingga tidak tercampur dengan yang utama tadi itu. Kita akan lihat masih dapat berapa jumlah sari tahu, karena sepertinya masih banyak buih busanya gitu kan. Dan dari yang pernah saya tahu, memang ampas tahu ini itu maksimalnya itu biar mendapatkan hasil maksimal, hasil yang berkualitas dan kuantitas itu sampai disaring 3 kali penyaringan. Itu yang saya pernah tahu. Mari kita saring bagaimana hasilnya. Memang idealnya untuk kelola rumahan itu buat tahunya itu 1/2 kilo ya sahabatku, karena kalau rumahan itu kan secara alat-alatnya itu mungil kecil sederhana sebatas apa adanya. Kalau banyak-banyak nanti repot, nggak selesai-selesai. Jadi idealnya itu 1/2 kilogram kedelai saja. Berhubung ini saya pakai 1 kilo, pengen survei ini ampas yang kesekian kalinya ini,
saya maksain untuk disaring juga. Hasilnya seperti apa nanti lihat. Tapi pancinya aku ingin hanya satu panci kecil, dan ini aja sudah setengah panci. Ini cukup nggak ini? Nah, ini udah hasil akhir, nggak akan aku saring lagi, akan aku sisihkan. Mungkin ini kambing doyan nggak ya guys? Ampas kedelai doyan nggak kalau kambing atau hewan ternak? Oke, saya sisihkan. Nanti ini disaring lagi. Saya masukkan satu panci kecil sedang. Nah, kalau udah keluar kukus-kukus kayak gini nih, kelihatan nggak? Berkukus ya, itu udah hampir matang, udah hampir mendidih. Jangan sampai meluap, kecuali pancinya lebar gede lah ya, nggak masalah. Panci seadanya, jangan sampai meluap. Harus ditungguin, langsung dimatiin kalau udah sampai mulai naik ininya. Ini namanya susu kedelai, siapa mau gitu ya sahabatku. Tinggal dikasih santan sama gula biar gurih, pakai santan ya. Aku pakai gula aja nggak apa-apa. Kalau suka nggak manis langsung diminum. Susu kedelai, susu kedelai. Ya, jadi kenapa saya melakukan percobaan seperti ini dengan berprinsip waktu adalah uang? Karenanya mahal itu memang sudah sewajarnya mahal, karena mungkin waktunya hemat gitu. Makin banyak waktu, makin banyak memakan usaha, seperti kompor, waktu ya. Jadi waktu adalah uang gitu. Seperti ini nih, saya melakukan 2 panci, padahal nanti mungkin hasilnya hanya untuk menjadi 2 porsi. Makanya satu panci yang kecil itu adalah ibaratnya sisa ampas. Saya hanya ingin tahu menghasilkan berapa tahu sisa ampas itu yang terakhir. Dan ini yang utama ini, dengan memadatkan isi sari tahu mau jadi berapa juga gitu, berhasil nggak dengan air yang satu panci aja gitu. Biasanya kan satu panci ini untuk 1 porsi, ini saya paksakan 1 panci menjadi 2 porsi, berhasil nggak gitu? Apakah jumlah sari tahunya berkurang ataukah memang sama? Cuma kalaupun sama-sama bisa menghasilkan 2 porsi tahu, waktunya saya yang terbuang. Waktunya lebih lama untuk memeras kembali gitu. Jadi lihat aja nanti ya, sekali aja dari 2,5 porsi atau 3 porsi ya, kan lumayan. Tapi kalau sama-sama masih udah melap tuh guys, aduh kecemplung itu itunya. Dan ini susu kedelai yang akan saya nikmati, penuh gizi dan menyehatkan. Nah, dan ini yang saya maksud 1 porsi, 1 penuh ini lumayan gede kan, saya sebut 1 porsi ya, setengah kilo menjadi seperti 1 porsi ini. Oke, berhubung saya tidak punya pegangan HP tripod, saya akan rekamnya dulu. Cuka untuk memasukkan, campurkannya ke dalam sari tahu teri. Biasanya 1 porsi jual saya pakai 3 atau 4 sendok makan. Ini untuk 2 porsi saya langsung kasih 6 sendok makan. Nah, di sini saya kurang tahu ya, bantu bagi yang kalian tak merasa tahu, memasukkan cukanya itu lebih baik saat masih panas atau sudah dingin. Cuma aku perhatikan barusan, kalau nunggu dingin nanti keburu ini apa, di permukaannya itu mengendap sari-sari tahu gitu, jadi endapan, kayaknya kurang bagus. Mendingan sekarang aja sehingga menjadi gumpalan tahu. Soalnya kalau nggak dikasih cuka nanti kayak membentuk lapisan padat di atasnya, tapi itu bukan tahu, hanya susu kedelai yang padat gitu ya, karena belum dikasih cuka kan. Jadi saya ini masih kebul-kebul langsung dikasih cuka, diaduk pelan-pelan, atau mungkin cepet-cepet juga silakan, nggak apa-apa ya, sambil ngebor gitu, sesuka hati, asal jangan tumpah, nanti kalian rugi, hihihi. Dan ini rebusan yang sisa ampas tahu itu baru saja mendidih, akan saya kasih cuka. Di sini saya kira-kira saja ya. Dan inilah sudah memulai terpisahnya antara tahu dengan air. Beri waktu sampai 10 atau 15 menit sehingga maksimal pemisahannya. Ini masih belum maksimal, artinya akan lebih banyak dihasilkan tahu-tahu, buliran tahu. Ya, selamat menikmati video ini ya. Video khusus pembuatan tahu dari kacang kedelai. Siapa suka, kasih like dan selamat mencoba. Ini lihat yang kecil, panci kecilnya sudah mulai memisah. Kenapa ini terlihat lebih banyak? Karena isinya justru lebih sedikit, jadi lebih cepat dia itu kelihatan. Saya suka bikin tahu, apalagi makan tahu. Sangat menghibur hatiku, sahabatku. Ya, kita tunggu sampai 11 menit lagi ya. Setengah jam juga boleh, sampai dingin juga boleh. Jadi kalian gak kepanasan tangannya. Oh iya, susu kedelaiku. Susu kedelai tinggal dicampur gula atau sesuai selera. Pakai santan lebih gurih. Bismillah. Makunyus sedap dan segar. Selamat mencoba. Bismillah. Segar dan rasa muda 1000 kali lipat. Alhamdulillah. Kita buktikan dulu panci yang kecil. Yuk kita buktikan dulu sisa ampas di panci kecil berapa porsi jadinya. Dan ternyata sisa sari ampas tahu yang hampir dibuang itu menyisakan segini hasilnya, setengah dari porsi. Lumayan banget kan. Cuma itulah, males kan waktunya. Tapi aku nggak akan memisahkan ini, aku akan mencampurkannya sehingga menjadi penuh 1 porsi. Karena kalau nggak dipenuhin itu harus maksudnya
lebih mudah buat aku untuk menuhin satu porsi baru dipenyet-penyet gitu, jadinya nggak perlu ditekan nanti kalau udah selesai, karena udah aku tekan-tekan kan. Terlebih lagi kain penyarnya cuma satu ini, itu aja lah, aku penuhin aja sampai satu porsi baru aku tekan-tekan begitu ya. Jadi kalau udah airnya kira-kira udah terbuang, baru aku lepas kainnya dipakai lagi, itu aja. Nah ini tuh padat padat merayap sepenuh panci, siap untuk disaring. Ini panci utama ya, adonan yang utama tadi itu sekepok langsung ditumbuk aja. Ini aku paling seneng kalau bikin tahu, paling seneng pas bagian sini sih, kayak mainan gitu. Ya, dan inilah setelah dipenyet-penyet tersaring menjadi tahu. Ini saringan pertama cukup tebal, alhamdulillah. Dan ini saringan kedua alias terakhir, sehingga total hasilnya hanya 1/4 porsi. Aduh, kali ini aku buntung alias rugi, bukannya untung malah buntung. Nggak lagi-lagi aku cari cara pakai cara yang seperti ini. Tidak, jangan pernah memadatkan isi sari tahu ya sahabatku. Dan ini udah dimasak pakai kecap. Bismillah. Yummy. Enak sekali. Oke, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.